Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Fisika Sekolah. Kali ini kita akan membahas tentang radiasi benda hitam. Ini adalah sebuah konsep di awal pembahasan fisika modern. Karena fisika modern itu diawali dengan hukum tentang radiasi benda hitam. Jadi konsep radiasi benda hitam itu apa? Jadi kalau kita bicara benda hitam, kalau saya punya benda hitam itu apa sih? Apakah benda yang berwarna hitam? Nah, pada dasarnya yang namanya benda hitam, jadi konsep benda hitam itu adalah eh, benda yang bisa memancarkan. Oke. Jadi konsepnya adalah memancarkan atau menyerap ya. Jadi ada dua kata kunci di sini. Menyerap radiasi gelombang elektromagnetik. Jadi di sini kuncinya adalah ini. Jadi benda yang bisa menyerap atau memancarkan radiasi gelombang elektromagnetik. Nah, apa saja gelombang elektromagnetik itu? Gelombang elektromagnetik seperti yang kita ketahui itu ada 7 spektrum. Jadi spektrum itu dibedakan atas panjang gelombang atau frekuensi. Yang pertama adalah gelombang radio. Sini ada gelombang radio. Ini sudah tidak asing lagi. Jadi gelombang elektromagnetik pada HP, radio, dan lain-lain. Kemudian ada gelombang mikro. Nah, ini mikro, radar, microwave open. Kemudian ada infrared. Nah, ini juga masuk ke gelombang elektromagnetik, cahaya. Jadi cahaya yang kita lihat sehari-hari, Magicu Hibiniu. Kemudian UV ini, kayak UV. Kemudian ada sinar X. Nah, yang terakhir adalah sinar gamma. Nah, yang harus diingat dalam konsep gelombang elektromagnetik ini, dia punya ciri khas khusus. Jadi, kalau ke atas, itu makin ke atas, ini panjang gelombangnya, ini semakin besar. Tapi kalau ke bawah, ini frekuensinya semakin besar. Jadi, kalau ditanya panjang gelombang yang paling besar siapa ya? Gelombang radio. Kalau ditanya panjang gelombang yang paling kecil adalah sinar gamma. Kalau ditanya daya tembus yang paling kuat adalah sinar gamma, karena frekuensi itu berbanding lurus dengan daya tembus atau energi atau momentum. Oke, nah kembali ke benda hitam. Jadi, apakah benda hitam itu benda yang berwarna hitam? Ya, tidak juga. Jadi sebenarnya benda hitam itu adalah benda yang bisa memancarkan atau menyerap gelombang elektromagnetik dengan baik. Nah, semakin hitam biasanya penyerapannya akan semakin baik. Bahkan benda hitam sempurna itu dimodelkan sebagai begini. Nah, jadi benda hitam sempurna itu dimodelkan sebagai sebuah lubang, di mana lubang itu dimasuki oleh sebuah cahaya, dan cahaya yang masuk ke dalam lubang itu diserap sempurna. Jadi tidak ada lagi cahaya yang keluar, dia dipantulkan bolak-balik di dalam ruangan ini, sehingga energinya terserap secara sempurna atau 100%. Nah, model lubang ini disebut dengan benda hitam sempurna. Nah, kemudian apa hukum yang menjelaskan tentang teori radiasi benda hitam ini? Pertama, jadi kalau kita bicara hukum, ada 3 hukum. Yang pertama itu adalah hukum di sini ya, kita tuliskan nih. Hukum Stefan Boltzmann ya. Nah, ini hukum yang pertama mengenai radiasi benda hitam. Jadi Boltzmann ini cerita mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi daya radiasi benda hitam. Oke, misalkan begini, kita punya 2 bola di sini terbuat dari bahan yang sama, cuma luas permukaannya berbeda. Yang satu A1, yang satu A2, jelas di sini A1 lebih besar daripada A2. Kemudian dia berada di sinar matahari. Artinya sinar matahari itu memancarkan gelombang elektromagnetik. Nah, hasil pengamatan Stefan Boltzmann bahwa radiasi yang diserap oleh benda ini kemudian dipancarkan lagi bergantung pada luas permukaan. Nah, selain permukaan, luas permukaan apa saja? Yang kedua adalah jenis bahan.
Jadi jenis bahannya sama ya pasti daya serapnya sama. Kalau beda, beda bergantung kualitas tadi benda hitamnya itu sendiri. Kemudian faktor suhu juga sangat berpengaruh, dan yang terakhir ada konstanta dari percobaannya sendiri yang diperoleh, yaitu konstanta Boltzmann. Jadi kalau dituliskan daya radiasinya atau energi persatuan waktu, boleh kita tuliskan di sini E ya. E itu adalah energi per satuan waktu ini, atau daya radiasinya adalah E dikalikan ini sigma dikalikan A ya, dikalikan T pangkat 4. Nah, ini adalah faktor yang mempengaruhi daya radiasi. Jadi yang pertama ada E. E itu apa? E itu menunjukkan emisivitas. Jadi ini menunjukkan emisivitas. Emisivitas ini mempunyai nilai paling kecil itu adalah 0, kemudian ini 1. Jadi paling maksimum 1. Ini menunjukkan benda hitam sempurna. Yang kedua ini sigma. Sigma itu adalah konstanta dari percobaan. Ini konstanta Stefan Boltzmann 5,6 kali 10 pangkat min 8. Satuannya berarti watt. Di sini per gitu ya. Meter apa namanya? Meter kubik gitu ya. Itu meter persegi. Kelvin pangkat 4. Kemudian A di sini, A itu adalah luas permukaan. Ini luas permukaan. Satuannya jelas meter persegi. Kemudian T ya. T itu adalah suhu benda. Oke, ini harus dalam Kelvin. Hati-hati ya. Jadi kalau belum dalam Kelvin ya harus dibuat ke Kelvin. Nah, ini adalah 4 faktor yang mempengaruhi daya radiasi benda hitam menurut hasil percobaan Stefan Boltzmann. Contoh misalkan ya, contoh kita sebut saja contoh 1 di sini. Misalkan saya punya suatu benda, oke, sini suatu benda. Benda ini memiliki suhu 27 derajat Celcius. Memancarkan daya radiasi misalkan ya sebesar P. Nah, kalau misalkan suhu menjadi 127 derajat Celcius, pertanyaannya daya radiasi yang barunya berapa? Nah, sekarang daya radiasinya berapa gitu. Nah, ini sederhana, tipe soalnya tipe soal perbandingan. Jadi kalau kita melihat faktor yang mempengaruhi daya radiasi tadi P, jadi kalau kita jawab ya, P itu bergantung pada 4 faktor. Ada faktor E kan gitu ya, ada faktor sigma, ada faktor A, ada faktor T pangkat 4. Karena bendanya adalah benda yang sama, berarti faktor ketiga ini E, sigma, dan A itu tetap. Jadi daya radiasinya itu hanya dipengaruhi oleh suhu pangkat 4. Jadi kalau kita bandingkan, maka keadaan yang baru kita sebut P aksen berbanding P awal itu akan sama dengan T aksen berbanding T awal pangkat 4. Nah, ingat suhunya harus dibuat ke Kelvin. Jadi kalau saya buat P aksen berbanding P, nah itu akan sama dengan, nah misalkan sini ini jadi 400 kan gitu ya, dari 127, nah 300 pangkatkan 4, ini bisa diperkecil nih, dicoret, jadi tinggal P aksen sama dengan, nah 4 dipangkatkan 4, berarti 16 dikalikan 16, 256 per 9 kali 9, 81 P. Nah, ini adalah daya radiasi ketika suhunya menjadi 127 derajat Celcius. Nah, hukum yang kedua ya, ini hukum yang kedua, ini disebut dengan hukum pergeseran Wien. Nah, di sini ada kata kunci pergeseran. Oke, jadi hukum pergeseran Wien ini membahas tentang
eh, perbedaan antara pergeseran panjang gelombang pada intensitas maksimum dengan panjang gelombang dengan intensitasnya itu sendiri. Jadi ada grafik intensitas terhadap panjang gelombang. Di sini pada suhunya T1 intensitasnya ini pada titik maksimum, ini intensitas maksimum dia memancarkan panjang gelombang 1. Kemudian ketika suhunya dinaikkan menjadi T2, ternyata panjang gelombang pada intensitas maksimum itu bukan makin besar, tapi makin kecil. Nah, inilah yang disebut dengan hukum pergeserannya. Jadi terjadi pergeseran panjang gelombang ke yang lebih kecil ketika suhu benda itu naik. Bagaimana hubungan antara suhu dengan panjang gelombang pada intensitas maksimum? Nah, ini hasil percobaan Wien menunjukkan bahwa, nah ini jadi lambda dikalikan T sama dengan suatu konstanta Wien. Jadi lambdanya di sini apa? Lambda ya panjang gelombang di sini. Ini sudah umum. Ini panjang gelombang. Nah, satuannya meter umumnya, tapi bisa nano ya, bisa mikro dan lain-lain. Kemudian T-nya adalah suhu ya. Ini suhu. Ingat suhu harus dalam Kelvin. Dan C-nya adalah konstanta Wien. Di sini adalah tetapan atau konstanta Wien. Ini ada nilainya. Nilainya itu mendekati ya. Ini 3 kali 10 pangkat min 3 meter Kelvin. Nah, ini adalah hukum pergeseran Wien. Contoh 2 misalkan ya. Nah, contoh 2. Saya punya benda ya. Saya punya benda di sini, oke. Benda tersebut memancarkan panjang gelombang 400 nanometer saat suhunya 27 derajat Celcius. Nah, sekarang kalau pada saat 127 derajat Celcius, berapa panjang gelombang yang dipancarkan pada intensitas maksimum? Nah, ini sangat sederhana. Jadi ini tinggal kita menuliskan bahwa lambda dikalikan T kan gitu ya, harus sama dengan konstanta Wien. Karena ini sebuah konstanta, maka akan berlaku begini. Lambda 1 dikalikan T1 itu akan sama dengan lambda 2 dikalikan T2. Berarti lambdanya adalah 400 nano dikalikan T1-nya, ingat ke Kelvin ini 300, berarti harus ditambah 273. Nah, harus sama dengan lambda 2 dikalikan ke Kelvin ini 400. Maka bisa dicoret nih. Berarti nilai lambda 2-nya itu sebesar 300 nanometer. Tuh. Hukum ketiga adalah hukum Planck ya. Planck menawarkan sebuah konsep baru, di mana ini melengkapi tentang kelemahan Stefan Boltzmann dan Wien. Jadi dia memunculkan sebuah istilah paket energi di sini, paket energi. Nah, paket energi ini disebut dengan istilah foton. Jadi cahaya itu dianggap sebuah memancarkan partikel-partikel yang tidak bisa dilihat oleh mata dalam bentuk paket energi yang disebut foton. Jadi kalau kita punya benda di sini, benda dia memancarkan radiasi gelombang elektromagnetik, misalnya ini ke arah sini yang kita lihat, maka dia ada memancarkan ini sebenarnya. Nah, ini paket-paket energi yang disebut dengan foton. Nah, setiap satu foton ini memiliki frekuensi unik atau frekuensi tertentu. Jadi besarnya energi untuk satu foton ini E, besarnya adalah H dikalikan dengan F, atau H dikalikan C per lambda. Nah, E-nya sendiri adalah energi ya, ini E-nya adalah energi. Energi itu berarti satuannya joule, tapi di sini kebanyakan dalam eV, elektron volt.
Jadi 1 eV itu berapa? Ya 1,6 kali 10 pangkat minus 19 Joule. Nah, kemudian H-nya adalah sebuah konstanta Planck. Ini besarnya adalah 6,6 kali 10 pangkat min 34 Joule second. Lambdanya panjang gelombang, F-nya adalah frekuensi. Contoh misalkan ya, kayak ini contoh. Kita tahu contoh keberapa? Contoh ketiga. Kayak misalkan begini. Saya punya foton, satu foton ya, dengan frekuensinya itu 2 kali 10 pangkat 14 Hz misalkan. Berapa energi satu foton ini? Maka energinya tinggal N dikalikan H dikalikan F. Nah, karena cuma satu berarti N-nya tinggal satu saja. 1 dikalikan 6,6 kali 10 pangkat min 34 dikalikan 2 kali 10 pangkat 14. Berarti ini 13,2 kan gitu ya, kali 10 pangkat ini sini berarti min 20. Ini satuannya apa? Joule. Nah, nanti ubah sendiri ke elektron volt bagaimana. Oke, contoh yang keempat ini yang sering muncul. Ini contoh keempat. Misal saya punya lampu ya. Lampu ini memancarkan daya atau 30 watt gitu ya. Kemudian panjang gelombang yang dipancarkannya ini panjang gelombangnya, ini panjang gelombang yang dipancarkan lampu 660 nanometer. Oke, nano itu 10 pangkat min 9. Pertanyaannya adalah berapa jumlah elektron per detik yang dipancarkan? Oh sorry, berapa jumlah foton ya, bukan elektron, jumlah foton per detik yang dipancarkan. Nah, ini karena dikaitkan dengan daya kan E-nya sendiri adalah di sini H dikalikan apa? C per lambda. Karena di sini diketahui panjang gelombang, kita nyatakan dalam lambda. Energi itu adalah daya dikalikan waktu. Nah, ini kan untuk satu buah. Jadi kalau untuk N buah maka N H C per lambda. Jadi kalau kita ingin menghitung berapa jumlah foton per detik, berarti N per T, maka tinggal begini, N per T, ini T-nya turun ke bawah, berarti N per T, ini tinggal P, gitu ya, oke, dikalikan apa, lambda, dibagi dengan H, C, oke, saya lupa, jadi C itu adalah kelajuan cahaya, jadi si C ini, ya, C ini adalah sebuah tetapan, kalau di ruang vakum besarnya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Jadi jumlah foton per detiknya itu dalam kasus ini adalah P-nya berapa? 30. Lambdanya 660 kali 10 pangkat minus 9 ya. Kayak dibagi. H-nya berapa? H-nya adalah 6,6 kali 10 pangkat min 34 tetapan. Ini juga tetapan 3 kali 10 pangkat 8. Hitung sendiri, ini gampang, 66, ini 6,6, ini 3, ini 3, berarti 1. Pangkatnya ini tinggal 10 pangkat 20 foton. Jadi luar biasa ini, sangat tinggi sekali. Oke, itu saja konsep tentang radiasi benda hitam. Saya ucapkan sekian, sampai ketemu di pembahasan soal mengenai radiasi benda hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.